Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Siap melakukan pembelajaran hari ini? Siap. Kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan yang baik, yaitu berdoa. Silahkan KM-nya. Siap. Siap. Dalam menuju percaya masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Adelio. Sakti. Hadir. Zeta. Oke, hadir. Yang tidak masuk hari ini berarti ada 2 orang ya. Dalam keadaan apa? Sakit. Semoga dalam keadaan cepat sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. khususnya tentang pengelolaan sampah. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview dulu nih materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat gak apa yang dimaksud dengan polusi? Silahkan. Polusi adalah masuknya zat asing ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan tersebut menurun. Ya, masuknya zat asing sehingga kualitas lingkungannya menurun. Polusi itu disebabkan oleh yang namanya zat pencemar, yaitu polutan. Nah, kira-kira polutannya itu berasal dari mana saja? Ya, silahkan kalian. Limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri, limbah tangga, limbah pertanian. Yang paling banyak ditemui di sekitar kita adalah apa? Limbah rumah tangga. Oke. Lalu yang kedua ada apa? Dari apa? Kantong plastik kemasan ya. Kalau yang ini yang ketiga? Pupuk kompos. Yang ini? Kalian tahu tidak? Ini semua terbuat dari sampah. Ya. Tetapi yang membedakan ada 2. Ada sampah yang anorganik dan ada yang organik. Kira-kira dari gambar 1 dan 2, dia diolah dari sampah apa? Dari sampah apa? Anorganik. Kalau yang dari gambar 3 dan gambar 4? Organik. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tujuan yang akan kita capai. Yang pertama ada kalian mendeskripsikan ciri-ciri sampah organik dan anorganik. Kalian sudah paham nih, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Tinggal mendeskripsikannya seperti apa. Lalu mendeskripsikan 5R ini, ada reduce, reuse, recycle, replace, and road. Yang ketiga adalah pengaruh sampah organik pada lingkungan sekitar. Ingin tahu dulu pengetahuan awal kalian. Ibu adakan suatu asesmen diagnostik. Ibu menggunakan Google Form. Dan Ibu akan kirim di grup WhatsApp. Ibu di sini ada gambar tumpukan sampah yang ada di pasar. Pasar dekat dengan sekolah kita ya. Di mana letaknya? Di belakang. Ini sampahnya menumpuk seperti ini, ya. Kira-kira menimbulkan apa? Bau yang tidak sedap. Nyaman tidak kalian berada di lingkungan seperti itu? Tidak. Nah, Ibu punya liputannya ya. Video berita tentang sampah yang menghubungi pasar induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengganggu aktivitas jual beli pasar. sangat banyak ya. Aroma tak sedap juga mengganggu para pengguna jalan. Tumpukan sampah menutupi sebagian lahan parkir pasar. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Permasalahan dilihat dari foto dan juga ada rekaman beritanya sangat memprihatinkan ya, karena sampai menggunung seperti itu. Kira-kira dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, apa pertanyaan yang muncul melihat permasalahan yang berada di sekitar tersebut, di sekitar kita ya? Siapa yang berani mengungkapkan? Silakan. Lalu yang kedua, menjadi pupuk. Ada lagi? Kalau sampah tersebut menimbulkan bau. Ada lagi? Mengapa? Apakah bagaimana? Oh ya.
Cara Oke, dari keempat rumusan pertanyaan yang sudah kalian kemukakan, ini dapat kita tarik benang merahnya ya. Karena yang sampah yang menimbulkan bau adalah sampah apa? Anorganik apa organik? Sampah kan? Bahwa pertanyaan yang kita dapat adalah bagaimana cara mengolah sampah organik agar dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti apa yang tadi diungkapkan oleh Selin, ya. Apakah sampah dapat dimanfaatkan menjadi pupuk? Lalu yang diungkapkan oleh Kansa, bagaimana cara mengolah sampah organik? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar. Duduk berkelompok, ada lembar aktivitas dan ada bahan ajar. Dan handphone masing-masing kalian di kelompok sudah ada untuk mencari sumber. Ibu sudah sertakan artikel jurnal yang berkaitan dan juga link YouTube kalian bisa cari untuk melihat referensi. Adalah kardon. Ini yang akan kalian presentasikan besok, ya. Jangan lupa kalian nanti akan memvideokan langkah-langkah kerja. Apa sayuran? Ya. Satunya sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalian sudah bisa membedakan mana sampah organik dan non organik? Sudah. Dan sudah mengetahui prinsip 5R yang tadi ya. Sekarang adalah kalian merancang project. Coba lihat buka aktivitas 2, yaitu ayo kita lakukan. Ini ada artikel permasalahan yang tentang penumpukan sampah di pasar yang tadi ya, yang menilai. Sudah selesai merancang proyeknya? Sudah? Sudah. Judulnya sudah? Tujuan? Alat gambarnya sudah? Cara kerja? Sudah. Sekarang kalian menyusun jadwal. Lihat menyusun jadwal. Oke, paham sampai sini? Nah, kalian mulai mengerjakan. Ada. Setelah kalian selesai merancang dan menyusun jadwal proyeknya, sudah selesai? Sudah. Ini langkahnya. Kemudian apa? Kemudian kalian buat video yang utuh, kalian edit, lalu kalian upload ke akun YouTube. Kalian punya akun YouTube nggak? Nah, kasih linknya ke ibu, akun YouTube-nya, kirim via WA ke ibu. Kemudian pertemuan berikutnya, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, pupuk organik cairnya. Lalu kalian dicobakan pupuknya itu berhasil tidak untuk penyuburan tanaman. Paham sampai sini? Oke, ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ini merupakan pembelajaran kedua, lanjutan yang 2 minggu. Siapa yang berani presentasi pertama? Kelompok apa ini namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok klorofil ingin mempresentasikan hasil pembuatan pupuk organik cair. Judul proyeknya adalah pembuatan pupuk organik cair atau bisa disebut juga POC. Tujuan proyeknya adalah membuat pupuk organik cair sebagai salah satu upaya mengurangi sampah organik di wilayah sekitar. Alatnya adalah air cair, air cucian beras, air, bakteri M4. Proyek yang dilaksanakan: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong kecil-kecil atau cair sampah organik yang berupa sayuran busuk. 3. Masukkan air cucian beras. 4. Masukkan gula merah yang sudah dicairkan. 5. Masukkan bakteri M4. 7. Masukkan sampah organik. 8. Masukkan air. 9. Aduk hingga merata. 10. Tutup ember tempat sampah organik. 11. Diamkan selama 14 hari. 12. Buka 2 hari sekali untuk diaduk. 13. Amati perubahan warna dan bau.
Senin 26 Desember 2022 mencari sampah organik berupa sayuran busuk di pasar. Senin 26 Desember 2022 membuat pupuk organik. Selasa 2 Januari 2023 uji coba produk dibuat dengan menyiram ke pohon cabai. Hasil pengamatan hari kedua, warna sayuran masih hijau dan air kuning, bau belum ada. Hari keempat, warna sayuran coklat air kuning kecoklatan, warna sayuran dan layu warna air kuning kecoklatan, bau masih bau busuk. Hari ke-10, warna sayuran coklat dan layu warna coklatan, bau busuk berkurang. Hari ke-12, warna sayuran layu kecoklatan muncul banyak busa, bau tapai. Hari ke-14, warna coklat dan layu banyak busa di permukaan, bau tapai. Merupakan penyelidikan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Setelah hari keberapa terjadi perubahan warna dan bau, yaitu di hari ke-12. Bagaimana ciri-ciri POC sudah terbentuk? Ciri POC fermentasi merupakan proses metabolisme di mana organik dikonversi menjadi asam, gas, alkohol, atau tanpa adanya bantuan dari oksigen. Berikut 4 tahap yang terjadi dalam proses fermentasi. Uji hasil produk. Setelah kami uji coba ke tanaman cabai, kami siram dan hasilnya subur. Kami mencampur POC dengan air dengan perbandingan 20 ml dan air 1 liter. 3 hari kemudian tanaman tetap tumbuh dan subur. Berikut hasil POC buatan kami. Ini video pembuatan dan uji coba yang kami buat. Ini sudah 2 minggu, pupuk organik cair diimplementasikan. Izin produk sudah kebutuhan. Sekarang kita uji coba produknya. Siapkan 100 ml POC dan dicetak air. Lalu kita aduk. Lihat dari buatannya, Ibu lihat dari judul lengkap kerja sudah bagus, sudah lunas. Kalau kalian kumpulkan produk POC yang kalian sudah buat di rumah, silahkan kumpulkan, bawa LKPD-nya. Menggunakan bahan yang hampir sama, ada sampah organik, ada gula merah, dan ada bikin beras dan air. Yang berbeda di sini adalah dosis bakteri EM4-nya, ya. Ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 20 mili. Kita akan menghasilkan POC yang berbeda juga, ya. Coba Ibu cium, ya. Percobaannya produk yang bagus adalah kelompok dari klorofil, dari moluska, lalu ada kelompok dari karbohidrat, dan satu lagi kelompok kolona. Nah, ini kan bau yang segar, ya, bau tape bukan bau busuk, ya. Ini bahwa racikannya, Ibu lihat yang berhasil itu adalah menggunakan bakteri EM4-nya itu dengan dosisnya 20 ml. Gula merahnya 20 gram dan si EM4-nya 20 ml. Jadi sesuai dengan penelitian sebelumnya pada jurnal penelitian bahwa menggunakan perbandingannya 1:1 berbanding 50. 1 untuk EM4, lagi 1 lagi untuk gula merah, dan 1 lagi untuk 50. Misalkan 20 ml, 20 gram, dan itunya sampah organiknya berapa? 1 kg. Tidak mengungkapkan hambatan apa ketika kalian membuat pupuk organik
kerjakan hambatan kita untuk membuat hari kemarin yaitu mengumpulkan teman untuk kerja kelompok, Oh iya, mengumpulkan teman terus. malu untuk memungut sampah organik, dan bau yang dihasilkan membuat mual. Oh iya, betul. Jadi ini kan kerjanya di rumah ya, jadinya agak sulit mengumpulkan teman-temannya ya. Terus malu ya minta sampahnya ke di pasarnya. Dan juga bau yang dihasilkannya juga memang agak kurang sedap. Ada kelompok yang terbaik yaitu kelompok klorofi. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong buat temennya. Selamat ya. Nah, sekali lagi tepuk tangan dong untuk menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar mempresentasikan pupuk organik cair dan uji coba produk tersebut ke dalam tanaman cabai. Oke. Jadi kesimpulannya tadi berdasarkan apa yang kata Nadila bilang, yaitu kita mempresentasikan dan menguji cobakan produk yang kalian buat. Sengaja di produknya diuji cobakan pada tanaman cabai di sekolah supaya terlihat ya, kan kita bisa memantau kesuburannya atau tanaman itu tumbuhnya seperti apa. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Organik juga merupakan cara alternatif untuk mengurangi sampah organik yang menyebabkan bau di pasar. Oke, jadi membuat pupuk organik cair itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah organik itu. Ya, yang berhasil dan juga ada yang tidak. Yang berhasil itu yang menghasilkan bau apa anak-anak? Capek. Terus berdasarkan permasalahan kemarin yang kita angkat, adanya sampah yang menumpuk. Nah, POC ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah organik tersebut. Paham sampai sini? Paham. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan yaitu membuat proyek pembuatan pupuk organik cair. Apa ekspresi yang kalian gambarkan? 1, 2, atau 3, 4? 2. Artinya apa? Seru ya? Seru. Walaupun agak repot kali